Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinand Yunistiawati dari PSD Kelompok B, ingin mempresentasikan tentang responsi pemrograman spasial desktop, yaitu pembuatan program atau penerapan pembuatan program yang telah diajarkan dalam praktikum. Nah, latar pembuatan program yaitu saya membuat PISAK yang merupakan singkatan dari Program Informasi Spasial Aset Kesehatan Kabupaten Sleman yang berisi tentang informasi puskesmas, puskesmas bantu, dan rumah sakit yang ada dalam lingkup Kabupaten Sleman. Informasi yang telah mengalami kemajuan menggunakan teknologi, terutama informasi spasial yang sudah banyak disediakan dalam bentuk aplikasi. Aplikasi tersebut yang dibuat yaitu PISAK yang berhubungan dengan persebaran fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Sleman. Persebaran tersebut juga meliputi informasi yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang ada. Program tersebut memudahkan dalam mengetahui titik-titik fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Sleman yang direpresentasikan dalam bentuk peta dan juga menggunakan titik marker sebagai penandanya. Selain itu, program tersebut juga memudahkan dalam menambahkan dan juga mengubah informasi untuk kelanjutan setiap waktunya, karena dalam waktu yang berjalan pasti terdapat perubahan informasi dalam fasilitas kesehatan yang ada dalam Kabupaten Sleman. Nah, kemudian selanjutnya, tujuan pembuatan program yaitu untuk mempermudah dalam mengetahui persebaran dan informasi kesehatan yang ada pada Kabupaten Sleman, serta produk ini dapat digunakan sebagai media untuk mengubah dan menambahkan informasi fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Sleman. Manfaat pembuatan program terdapat tiga, yaitu yang pertama, mempermudah untuk mengetahui persebaran fasilitas kesehatan yang ada pada kawasan wilayah Kabupaten Sleman. Yang kedua, produk dapat digunakan untuk menambah informasi fasilitas kesehatan baru yang meliputi foto, jam buka, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yaitu produk dapat digunakan untuk mengubah informasi atau mengedit informasi untuk fasilitas yang sudah tertera tetapi kurang benar atau terdapat perubahan. Nah, aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Visual Studio dengan menggunakan bahasa C# dan juga framework-nya menggunakan .NET Framework 4. Nah, dalam pembuatan ini menggunakan MapWinGIS dan MapWin uh, ini Map Window Light dan juga Map WinGIS. Jadi sebelum membuat program ini harus melakukan install terlebih dahulu Map Window Light dan juga Map WinGIS only. Nah, ini diinstal terlebih dahulu. Kemudian selain itu, dalam pembuatan program ini juga membutuhkan beberapa referensi yang harus ditambahkan. Misalnya yaitu yang sudah terinstall yaitu Krypton Ribbon dan juga Krypton Toolkit. Nah, ini harus ditambahkan dalam atau harus diinstal terlebih dahulu sebelum membuat program ini. Nah, dalam program ini menggunakan data-data yaitu terdapat data non-spasial dan juga data spasial. Data non-spasial meliputi foto, misalnya foto dapat diisikan dengan foto rumah sakit, foto puskesmas, atau foto puskesmas pembantu, atau fasilitas kesehatan yang lain. Nah, untuk icon ini berisi marker atau titik-titik yang menandakan adanya fasilitas umum dalam lokasi tersebut. Nah, kemudian terdapat juga data spasial yang meliputi titik fasilitas kesehatan dan juga ada admin Kabupaten Sleman dan juga data lain. Data lain itu dapat dipilih misalnya dapat ditambahkan jalan maupun sungai, begitu. Nah, dalam pembuatan program ini menggunakan 4 desain form. Yang pertama ini yaitu merupakan form main window atau form utama untuk menampilkan program ini, yaitu terdapat view, terdapat data, query, edit, analis, report, dan help. Nah, dalam view tersebut terdapat button-button atau kursor mode yaitu normal, zoom in, zoom out, dan pen. Kemudian terdapat media zoom yaitu zoom in, zoom out, full extend. Kemudian terdapat path, the next, dan ada identify. Nah, identify di sini nantinya akan memunculkan form pop-up yang sudah dibuat dalam desain ini. Nah, kemudian ada length dan area.
Nah, kemudian dalam data terdapat add dan button, kemudian query, yaitu terdapat pencarian cepat, yaitu mencari kecamatan dan juga mencari aset yang terdapat dalam kecamatan tersebut. Kemudian terdapat edit, yaitu add point, yang dapat menambahkan poin atau menambahkan informasi tambahan untuk dimasukkan dalam program ini. Kemudian ada analis, yang meliputi buffer, intersect, dan raster kalkulator. Kemudian terdapat report, export map, export table, kemudian terdapat help, yaitu help dan about. Nah, selain itu di sini terdapat table of contents, base map, map, dan atribut. Nah, table of contents di sini terbuat dari toolbox yang sebelumnya sudah ditambahkan. Nah, map WinGIS dan map window light tadi yang sudah diinstal ditambahkan menjadi toolbox, yaitu menjadi pointer, map control, kemudian legenda, dan lainnya. Nah, di sini tadi dalam table of content ditambahkan legenda, kemudian di map ditambahkan map. Nah, selain itu juga terdapat base map yang dibuat, yaitu ada beberapa base map yang dapat digunakan. Kemudian map ini untuk menampilkan map yang bersumber dari SHP atau data spasialnya. Kemudian atribut untuk memunculkan informasi dari data spasial, yaitu seperti open atribut tabel pada RMap ataupun QGIS. Kemudian desain yang kedua yaitu form pop-up. Ini untuk memunculkan identify yang terdapat zoom in, zoom out, temp, full extend, kemudian ini dapat diedit juga, yaitu nama lokasi, jenis kegiatan, jenis fasilitas, nama kecamatan, dan juga foto. Kemudian ada form add point. Nah, ini untuk menambahkan data aset. Nah, data aset di sini misalnya terdapat fasilitas kesehatan baru atau puskesmas baru dalam suatu daerah atau puskesmas pembantu dalam suatu daerah atau puskesmasnya mungkin pindah. Nah, nanti bisa ditambahkan melalui form add point. Nah, form add point nantinya akan berhubungan dengan form main window, yaitu pada edit. Nah, ini add point. Kemudian yang terakhir yaitu form buffer. Form buffer di sini yang digunakan yaitu input tab file, kemudian distance, segment, selected only, merge, output, dan juga button-button browse, dan OK, dan cancel. Kemudian masuk dalam script, yaitu yang pertama script main window. Nah, yang pertama ini menggunakan reference yang digunakan. Kemudian ini mengatur tentang hubungan dari form main window. Ini terdapat hubungan kepada form pop-up, form add point, dan form buffer. Kemudian ini mengatur tentang layer admin. Misalnya di sini adminnya dapat digantikan color. Nah, ini colornya orange red. Kemudian bisa diganti dengan lainnya juga. Kemudian mengatur tentang layer sungai. Kemudian mengatur tentang base map tadi yang digunakan, diatur di sini. Kemudian mengatur tentang kursor mode yang terdapat identify, length, dan area. Nah, ini mengatur tentang button normal, button zoom in, kemudian button zoom out, kemudian pen, kemudian identify, kemudian terdapat length, kemudian terdapat area. Nah, ini selanjutnya mengatur tentang script zoom. Nah, di sini ada zoom in, zoom out, full extend, pref, dan next. Kemudian data. Nah, data ini mengatur tentang add data. Kemudian terdapat juga terdapat view, terdapat query untuk mencari pencarian cepat, yaitu query. Kemudian ada juga aset, dan juga edit yang menghubungkan dengan add point. Kemudian terdapat buffer, kemudian terdapat pengaturan map, dan pengaturan load files yang akan ditampilkan, dan juga atribut yang akan ditampilkan dari peta dan saling berhubungan. Kemudian yang kedua yaitu
membahas tentang form script dari pop-up. Nah, ini referensi yang digunakan kurang lebih sama, kemudian kebanyakan dalam pop-up ini mengatur tentang button-button yang digunakan, misalnya edit, kemudian browse, kemudian hapus, kemudian cancel, dan closing. Nah, itu kebanyakan dari form selain form utama cuman menampilkan tentang pengaturan-pengaturan dari button yang digunakan. Nah, kemudian lanjut pada form add point. Nah, form add point di sini juga kurang lebih sama, yaitu mengatur tentang kursor-kursor yang digunakan atau button-button yang digunakan, misalnya button klik, kemudian ada save, kemudian terdapat cancel, add point. Cuman itu untuk yang dalam form add point. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada form buffer. Nah, dalam form buffer ini kurang lebih juga sama, hanya mengatur tentang button-button yang digunakan dalam form buffer, yaitu terdapat input, kemudian output, kemudian oke, kemudian cancel, kemudian buffer. Nah, ini untuk meng-cancel buffer. Ketika program sudah semua node isuk, dapat di-start agar memunculkan atau menjalankan program untuk menampilkan atau untuk melihat dari program yang sudah dibuat. Nah, tampilan program yang sudah dibuat yaitu menampilkan halaman utama, yaitu form main window yang sudah dibuat tadi. Nah, seperti ini tampilan dari program yang sudah dibuat, yaitu PISA, Program Informasi Spasial Aset Kesehatan Kabupaten Sleman. Nah, ini untuk yang pertama normal, benar normal seperti pada umumnya. Kemudian zoom in untuk melakukan zoom pada area tertentu, kemudian zoom out. Sebaliknya, kemudian pen untuk menggeser, kemudian zoom in untuk melakukan zoom pada sebagian besar area, kemudian zoom out untuk melakukan zoom keseluruhan area, zoom out keseluruhan area, kemudian full extend untuk melakukan posisi tengah pada seluruh area, kemudian pref ini seperti back, kemudian next, kemudian identify. Nah, identify di sini akan memunculkan form pop-up yang sudah dibuat atau sudah didesain pada sebelumnya tadi. Nah, di situ terdapat informasi-informasi, kemudian terdapat blank dan area. Nah, kemudian ada data, datanya add dan button, kemudian query. Nah, query ini pencarian cepat. Misalnya di sini ada Godean. Nah, kita Godean, nah di sini langsung ada informasi fasilitas kesehatan. Misalnya pada Kecamatan Godean terdapat 2 fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Sleman. Nah, ini area Godean ditunjukkan dengan warna kuning, seperti itu. Nah, aset di sini mungkin dalam Godean, jika program yang dibuat bukan merupakan aset kesehatan saja, misalnya ada aset kantor pemerintahan desa, atau mungkin fasilitas keamanan, begitu bisa dicari di sini. Kemudian edit menampilkan add point, misalnya terdapat digitasi on-screen menggunakan kursor atau input menggunakan keyboard. Nah, ini memilih X dan atau menginputkan X dan Y. Kemudian terdapat zoom in, zoom out, pen, dan full extend. Nah, di sini juga ditambahkan nama lokasi, jenis kegiatan, jenis fasilitas, nama kecamatan, dan juga foto. Nah, foto dapat dipilih. Ini terdapat sedikit masalah dalam pemilihan foto karena terdapat kesalahan dalam skrip yang belum bisa diperbaiki atau belum menemukan solusinya. Kemudian terdapat selanjutnya terdapat analis, yaitu buffer. Nah, ini form buffer tadi ada input save file, dispense segment, selected only, merge, dan output save file. Nah, ini bisa kita memilih, misalnya kita mau menambahkan save file, maka dapat memilih dari sini.
Nah, jika belum memilih, maka akan menampilkan seperti ini, Anda belum memilih save file, begitu. Kemudian report dan help. Nah, ini seperti aplikasi pada umumnya. Nah, pada bagian kiri di sini terdapat legenda yang menampilkan atribut-atribut yang ada, misalnya fasilitas kesehatan atau titik fasilitas, kemudian sungai, dan batas admin. Nah, di sini juga dapat melakukan edit icon dan juga warna ataupun transparasi. Kemudian ada sungai, ini dapat mengubah warna dan juga ketebalan dari garis. Kemudian juga pada batas administrasi juga dapat diubah warna dan juga outline-nya. Kemudian pada base map, kita dapat memilih misalnya menggunakan Google Maps, maka akan tertampil menggunakan Google Maps. Nah, misalnya akan mengganti ini menggunakan Google Terrain misalnya. Nah, akan mengganti seperti ini. Lebih kelihatan mungkin sungainya tidak akan menampilkan seperti ini. Nah, titik-titik ini menunjukkan titik fasilitas kesehatan yang ada pada Kabupaten Sleman. Nah, semakin di zoom, nah ketika seperti ini yang akan ditampilkan hanya rumah sakit karena yang terbesar yaitu rumah sakit, kemudian ketika di zoom ada puskesmas dan puskesmas pembantu seperti itu. Nah, kemudian ada juga atribut. Nah, atribut di sini menampilkan informasi tentang apps yang ada di sini. Nah, ini ada puskesmas, nama-nama puskesmasnya, kemudian jenisnya, kemudian kegiatan, sumber, kemudian ada kecamatan atau alamatnya, kemudian provinsi, dan juga foto dari fasilitas kesehatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari program yang sudah saya buat. Banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kritik yang dapat membangun akan saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.